Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiana Nur Azizah dengan NIM 211340072 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan bimbingan rohani Islam dan juga menjawab soal pertanyaan UAS. Baiklah, yang pertama, sebagai pembimbing rohani yang harus dilakukan terhadap kaum itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi pasien. Nah, pembimbing rohani Islam ini harus mengidentifikasi kondisi pasien termasuk kondisi psikologis dan juga kebutuhan rohani mereka. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh empati. Berikan perhatian penuh saat klien bercerita tentang masalah dan juga pengalaman mereka. Dengarkan dengan penuh pengalaman tanpa menghakimi mereka. Yang ketiga, memberikan bantuan spiritual. Pembimbing rohani Islam ini harus memberikan bantuan spiritual yang meliputi pemberian motivasi, doa, dan juga tuntunan ibadah lainnya agar pasien ini tetap sabar dan juga ikhlas dalam menghadapi cobaan mereka. Nah, yang keempat, menggunakan metode bimbingan. Pembimbing rohani Islam ini harus menggunakan metode bimbingan yang efektif seperti bimbingan doa, bimbingan ibadah, atau misalkan sholat, bersuci atau wudhu, atau amalan lainnya agar pasien ini tetap menjalankan ibadah walaupun mereka sedang dalam keadaan sakit. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu manfaat dari mempelajari bimbingan rohani Islam. Jadi manfaatnya yang pertama, membantu dalam pengembangan spiritualitas pasien. Jadi bimbingan rohani Islam ini dapat membantu individu untuk memperdalam ajaran-ajaran agama dan juga memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari manfaat ini tuh seperti pembentukan akhlak yang baik, kemudian meningkatkan ketakwaan dan juga memperkuat keyakinan agamanya. Yang kedua, meningkatkan ketenangan jiwa pasien. Bimbingan rohani Islam ini membantu meningkatkan ketenangan jiwa pasien dengan memberikan bantuan spiritual dan juga ajaran-ajaran agama yang bertujuan untuk mempertegas keimanan pasien dan juga kejiwaan pasien. Nah, yang ketiga, mendorong pertumbuhan pribadi dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Nah, bimbingan rohani Islam ini membantu individu untuk mengembangkan potensi mereka secara pribadi dan juga mencapai kualitas hidup mereka menjadi yang lebih baik. Baiklah, yang terakhir yaitu saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kegiatan bimbingan rohani yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi, klien saya yang bernama Bapak Ahmad terlihat masih memiliki semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi walaupun di usianya yang sudah lansia gitu. Beliau juga mengatakan bahwa di usianya yang sudah lanjut usia ini mengalami sakit-sakitan itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi ia memang perlu arahan atau bimbingan apalagi dalam bidang agama untuk memperbaiki diri dia, untuk menjadikan diri dia menjadi yang lebih baik gitu. Bapak Ahmad yang sudah berusia 73 tahun ini menderita penyakit tenggorokan yang menyebabkan beliau ini mengalami susah untuk berbicara gitu. Walaupun sebenarnya memang bisa, tapi ya sulit untuk dilakukan gitu. Butuh pengorbanan. Saya berkomunikasi dengan beliau itu kemarin menggunakan kertas dan juga pulpen yang dituliskan. Tapi terkadang beliau juga menjawab menggunakan mulut gitu. Tapi saya juga tidak memaksakan beliau untuk menjawab pertanyaan saya. Saya juga salut dengan Bapak Ahmad ini karena di usianya yang sudah lanjut usia ini Bapak Ahmad masih memiliki semangat juga untuk sembuh dari sakitnya yang diakibatkan oleh pencemaran suasana udara gitu, udara dari pabriknya yang dulu gitu. Jadi udara dari pabriknya tidak sehat yang menyebabkan tenggorokan beliau ini jadi sakit sampai tidak bisa berbicara gitu. Dia itu masih memiliki semangat untuk sembuh. Dan juga dari penuturan teman-teman Bapak Ahmad bahwa Bapak Ahmad ini terkenal dengan orang yang rajin bersih-bersih wisma, bersih-bersih lingkungan panti jompo gitu. Dan juga beliau ini melakukan semua itu dengan atas dasar inisiatif beliau sendiri dan juga ikhlas gitu. Nah, setelah ditanyakan juga dengan Bapak Ahmadnya, memang beliau ini di tempat kerjanya juga suka bersih-bersih halaman atau yang lainnya gitu.
Kebetulan saya itu kemarin melakukan kegiatan bimbingan rohani Islamnya itu di Panti Jompo. Jadi klien saya memang dari Panti Jompo. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.